Di tengah derasnya arus perubahan zaman ketika dinamika sosial, politik, dan budaya bergerak begitu cepat, Sri Manganti hadir sebagai ruang berpikir, berjejaring, dan berdaya. Kami lahir dari kegelisahan sekaligus harapan bahwa transformasi bangsa tidak boleh berjalan tanpa keterlibatan perempuan, tanpa kontribusi pesantren, dan tanpa kekuatan ilmu yang berpihak pada kemaslahatan. Sri Manganti Nusantara berdiri sebagai lokomotif pengetahuan dan gerakan yang tumbuh dari gagasan besar tentang pendidikan, perempuan, dan pesantren. Tagline kami, perempuan berdaya, pesantren digdaya. Tentunya tagline ini tidak lahir dari ruang kosong, ia adalah sebuah visi gerakan. Kami percaya bahwa masa depan Indonesia akan kokoh jika perempuan diberikan ruang untuk belajar, untuk memimpin, dan berperan di ruang publik. Tentunya dengan pesantren sebagai support system yang menjadi pusat ilmu, pusat moralitas, dan juga kemanusiaan. Dengan semangat ini, kami terus bergerak, menanam gagasan, membangun kolaborasi, dan menghadirkan perubahan. Karena kami percaya, ketika perempuan berdaya, pesantren digdaya, maka masa depan bangsa ini menjadi lebih inklusif. Nama Sri Manganti berasal dari bahasa Sunda. Sri artinya kemakmuran dan Manganti artinya penyempurnaan. Berangkat dari makna ini, Yayasan Sri Manganti menjadi ruang konsolidasi perempuan, mempertemukan pengetahuan, pengalaman, dan gerakan. Sebagai yayasan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan, Yayasan Sri Manganti Nusantara mengusung 3 pilar utama. Yang pertama, pendidikan berbasis pesantren, menguatkan peran pesantren sebagai pusat pembelajaran, pembinaan karakter, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan perempuan pesantren, mendorong keterlibatan aktif perempuan dan pendidikan, kepemimpinan perempuan, dan ruang sosial pesantren. Yang ketiga, inklusi dan berkelanjutan, membangun sistem pendidikan yang terbuka dan berkelanjutan bagi semua kalangan. Visi kami adalah menjadi lembaga penggerak pendidikan yang bersifat inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan fokus pada pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan sosial dan juga kebangsaan. Misi kami yang pertama adalah mengawal pendidikan pesantren yang menjunjung tinggi nilai keislaman, kebangsaan, dan juga kemanusiaan. Misi kami yang kedua adalah mendorong perempuan dengan ruang pendidikan dan juga kepemimpinan. Selanjutnya, misi kami adalah membangun kolaborasi lintas sektor untuk melakukan transformasi sosial. Terakhir, misi kami adalah menyediakan ruang advokasi dan juga edukasi melalui ruang digital dan juga kegiatan komunitas. Dalam segala aktivitas kami memiliki nilai-nilai yang kami junjung. Inklusivitas dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kolaborasi, integritas, kemandirian, dalam rangka mewujudkan transformasi berkelanjutan, dan juga spiritualitas progresif. Segala sesuatu berawal dari gagasan besar. Langkah pertama kami dimulai dengan rapat pendirian lembaga, tempat di mana ide-ide disatukan menjadi arah bersama. Kemudian berlanjut pada diskusi tim untuk penyusunan program dan prioritas lembaga, memastikan setiap rencana berpijak pada kebutuhan nyata pesantren dan masyarakat. Dari ruang-ruang diskusi sederhana, lahirlah fondasi gerakan yang kini menjadi pijakan kami, bahwa pendidikan yang membebaskan harus berpihak pada kemanusiaan, pada perempuan, dan pada masa depan bangsa. Bagi kami, ilmu harus menjejak bumi. Dari ide besar lahir langkah nyata. Kami membagikan Iqra di Cianjur dan Purwakarta sebagai simbol bahwa gerakan sederhana dapat hadir di ruang-ruang yang juga sederhana. Kami juga menyalurkan meja belajar di Subang. Ini juga membuktikan bahwa setiap meja yang terisi, huruf yang terbaca merupakan awal dari peradaban baru. Sri Manganti bukan hanya sekadar lembaga, tetapi ia juga perjalanan pengetahuan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, kami juga melaksanakan diskusi daring,
Sri Manganti Nusantara yang mana menekankan bahwa pentingnya mencegah kekerasan seksual di dunia pesantren. Sri Manganti menegaskan bahwasannya penting untuk adanya perlindungan yang berbasis pada nilai-nilai pesantren, yakni akhlakul karimah yang berpihak kepada kemanusiaan. Diskusi ini menjadi langkah konkret bahwa Sri Manganti terus mendorong adanya kesadaran kolektif bahwa penting untuk adanya pesantren yang aman dan ramah bagi setiap anak-anak yang melakukan pendidikan di sana. Perempuan pesantren belajar memimpin dengan nilai-nilai, ilmu, dan tanggung jawab sosial. Bagi Sri Manganti, kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tapi tentang bagaimana menyalakan cahaya bagi lingkungan sekitarnya. Hal tersebut yang mendorong adanya diskusi gerakan yang mengangkat isu-isu fundamental tentang kepemimpinan perempuan pesantren. Melalui program Suara Nusantara, Sri Manganti Nusantara menjangkau 38 provinsi di Indonesia. Diskusi daring ini mengangkat isu-isu strategis tentang perempuan, pendidikan, dan pesantren dari Aceh hingga Papua. Karena semua langkah itu adalah bagian perjalanan panjang menuju perubahan yang nyata. Dari program Suara Nusantara lahirlah sebuah karya penting, yakni buku Bunga Rampai Perempuan Nusantara dari 38 provinsi. Buku ini memuat potret perjalanan, perjuangan, dan suara autentik perempuan pesantren seluruh Nusantara. Menjadi dokumentasi kolektif, memperlihatkan luasnya jangkauan gerakan kami. Bunga Rampai ini bukan hanya kumpulan tulisan, tetapi peta batin perempuan Nusantara yang bersuara, bergerak, dan memimpin. Program podcast Sri Manganti menghadirkan para ibu nyai, Ning, dan para tokoh perempuan. Mereka berbagi kisah inspiratif tentang perjalanan, tantangan, dan nilai-nilai luhur kepemimpinan dalam membangun generasi berilmu dan berakhlak. Podcast ini bukan sekedar dialog, melainkan ruang spiritual dan intelektual. Setiap episode menjadi pengingat bahwa perempuan pesantren adalah penjaga peradaban. Mereka mendidik, mengasuh, dan menyalakan ilmu yang menyelamatkan kehidupan. Gerakan kami juga menjelma dalam kata-kata. Melalui website Sri Manganti dan kontributor penulis di seluruh Indonesia mengawal isu pendidikan, pesantren, dan perempuan. Setiap tulisan adalah jejak perjuangan, dan setiap ide adalah denyut kehidupan dari gerakan Sri Manganti Nusantara. Gerakan tidak akan tumbuh tanpa konsolidasi. Sri Manganti Nusantara meyakini, memahami bahwa perubahan akan tumbuh dan lahir ketika banyak tangan digerakkan dan banyak suara disatukan. Karena itu, kami aktif membangun konsolidasi gerakan dengan mitra strategis lintas sektor dari lembaga negara, organisasi masyarakat, dan juga jejaring organisasi kepemudaan. Sebagai bukti nyata, kita sudah berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia dalam penguatan literasi digital yang ramah perempuan dan santri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta KPAI Kota Depok untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan lingkungan pesantren yang aman, Gcraft Depok untuk mengembangkan ekosistem kreatif pendidikan pesantren, ISNU, Kementerian Agama, Bawaslu, Lampitar, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menguatkan advokasi, pendidikan publik, dan kapasitas kepemimpinan santri. Tak hanya itu, Sri Manganti juga aktif menjalin kolaborasi dengan kepemimpinan perempuan muda seperti Kopri, Womanpreneur, Fatayat NU, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Sebagai bagian dari komitmen kami membangun kepemimpinan perempuan muda yang berbasis nilai, integritas, dan keberpihakan kepada masyarakat. Bagi kami, kemitraan ini adalah napas gerakan. Setiap kolaborasi menghadirkan jembatan baru, jembatan pengetahuan, jembatan advokasi, dan jembatan perubahan. Karena perubahan tidak lahir dari suara, tetapi dari suara yang bergerak bersama. Selain program besar, kita juga melakukan mini riset dan asesmen kelembagaan. Asesmen ini digunakan untuk mengukur jangkauan, efektivitas, dan kapasitas kelembagaan pesantren, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan penguatan program Sri Manganti ke depan.
Karena bagi kami, perubahan tidak hanya dibangun oleh semangat, tetapi juga oleh data, analisis, dan pembelajaran kolektif.